Kelihatan nggak? Nggak ada mukanya, Pak. Sudah ada nggak? Nggak ada kalau di saya mah. Oh, Ya, kita langsung mulai aja ya, Pak Anto ya. ya, Ya. udah ya. Mantap, Pak. Luar biasa. Ya, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habis Jumat warahmatullahi wabarakatuh. kan saya cek kok nggak ada. Ya, Pak Anto, terima kasih sudah bisa bergabung akhirnya ya. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik, kita sudah masuk ke episode ke-9 ya. Dari kuliah Ramadan Tunas Unggul ini. Dan kali ini, insya Allah pematerinya adalah dari Pak Anto dengan tema Fastabikul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Baik, Pak Anto, biar mengefektifkan waktu, karena sudah pada menunggu juga ini dari tadi. Silakan Pak Anto dimulai saja. Hmm, ya, sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman ya, terlambat. Tadi aplikasinya sempat ke shutdown. Ada kayaknya anak saya yang mulai jadi hilang banyak aplikasinya ya. Kita mulai saja ya kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita ke junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit mengupas ya tentang apa itu fastabiqul khairat. Karena kalau kita lihat dan kita alami mungkin ya sekarang saat ini banyak sekali ketidakpastian ya, banyak sekali ketidakpastian kerjaan kita, sekolah kita, kapan kita akan mulai bekerja, kapan kita akan mulai belajar, bahkan mungkin kita tidak tahu pasti bagaimana nasib kita ke depan, ya besok, lusa yang akan datang kita tidak tahu, ya. Dan semuanya serba tidak pasti. Ketidakpastian ini yang membuat kita jadi mungkin khawatir, mungkin kita jadi apa ya? Jadi takut. Banyak orang yang ketakutan besok gimana ya, pengusaha pekerja pada khawatir. Untuk itu saya di sini akan sedikit mengurai tentang apa itu fastabiqul khairat yang berhubungan dengan ya sesuatu yang pasti. Kalau kita lihat nggak ada yang pasti, hanya ada sesuatu yang pasti yaitu apa? Kematian. Kalau kita mengingat kematian, apa yang dipikirkan oleh kita? Amal, ya, amal kebaikan. Seberapa besar amal yang sudah kita lakukan hari ini? Seberapa banyak orang atau seberapa banyak amal kebaikan yang sudah kita kerjakan hari ini ya. Amal kita hari ini nah, inilah kesempatan bagi kita selagi kita di rumah aja, bagaimana kita menggali, bagaimana kita mencari pahala sebanyak-banyaknya mencari ridho Allah ya. Kalau kita melihat fastabiqul khair ya, ada kata-kata para ulama ya, ada seorang ulama yang mengatakan kalau seandainya Anda melihat orang bersaing dengan Anda dengan urusan dunia dan Anda kalah, maka kalahkan dia tentang urusan akhirat ya. Kapan kita berpacu-pacu masalah akhirat, tentang masalah akhirat, fastabiqul khairat, atau bagaimana kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk mencari pahala ya. Wasari'u illa maghfirati mirabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan
Bersegeralah dalam apa? Bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera dalam beribadah. Ya. Apakah kita pernah iri ketika orang melakukan kebaikan? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang hafalan suratnya banyak? Saya iri ya dengan Pak Zainal, dengan Pak Apip, Pak Odong, banyak teman-teman yang hafalan Al-Qur'annya luar biasa. Ya, apakah kita pernah iri dengan itu? Atau apakah kita iri dengan seorang muslim yang amal ibadahnya banyak? Atau apakah kita iri dengan teman-teman kita? Kadang-kadang saya iri dengan teman-teman yang punya waktu banyak untuk mengkaji Al-Quran, untuk belajar din, belajar agama. Karena dengan belajar agama kita akan memperkuat amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan ya biar saya bisa ada waktu, kita semua punya waktu untuk mengkaji, belajar agama agar kita bisa mempertajam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita tidak pernah iri, ya, kenapa kita tidak pernah iri dengan yang dilakukan amalan baik yang dilakukan orang? Mungkin karena akhirat tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Ya. Akhirat sangat jauh dari kita. Padahal sebenarnya akhirat itu dekat. Hari ini kita belum tahu siapa yang akan kembali kepada Allah. Hari ini kita belum tahu apakah kita akan kembali ke keluarga kita dengan senyuman atau kita akan kembali di pangkuan ketika kita sudah meninggal. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Ya. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba, apalagi di bulan Ramadan ini berlomba-lomba untuk beribadah, melakukan kebaikan. Ya. Dan begitulah dalam surat Al-Baqarah ayat 148 disebutkan di sini, maaf ya sambil bawa laptop. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu fastabiqul khairat. Jadi kita harus cepat-cepat menyegerakan kebaikan. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka bersegera. Kenapa kita mesti menyegerakan amal dan khairat. Ya, di sini saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama, karena aset waktu yang kita miliki hanyalah waktu saat ini. Apa yang terjadi nanti dan hari esok kita tidak tahu. Ya, kata orang yesterday and is yours. Ya, hari kemarin itu bukan milik kita, semua. Dia telah berlalu dan tidak akan kembali lagi. Ya, maka segeralah beramal. Fastabiqul khairat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya ada dua. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua adalah waktu senggang. Ya, ini kita punya banyak waktu senggang. Jangan sampai kita lalai ketika kita mempunyai waktu senggang, kita lalai untuk beribadah. Ya, Ibnu Mas'ud pun berkata, aku tidak menyesali sesuatu. Penyesalanku hanyalah ada pada satu hal, yaitu ketika suatu hari di mana mataharinya terbenam. Berkurang pada hari itu umurku, akan tetapi tidak bertambah padanya. Itu yang membuat Ibnu Mas'ud menyesal. Yang kedua, mengapa kita mesti menyegerakan amal, fastabiqul khairat? Yang kedua adalah karena apa? Karena amal kita tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Ya. Masing-masing orang akan datang kepada Allah Ta'ala nanti di hari kiamat itu dengan amal perbuatan yang dikerjakan. Kesalehan orang tua tidak bisa diandalkan. Ya, seorang suami tidak akan selamat dari murka Allah karena amal perbuatan istrinya. Jadi semuanya itu perbuatan kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab. Ya, maka di akhirat nanti setiap kita akan sibuk dengan urusan amal masing-masing. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Jadi kita harus melakukan sendiri, melakukan kebaikan. Ya. Dan setiap kita harus bertanggung jawabkan seluruh amanah yang ada di pundak kita masing-masing. Rasulullah pernah bersabda, dan ini sangat
dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya ya atas keluarganya. Seorang istri juga, bahkan seorang pembantu pun akan dimintai pertanggungjawaban atas harta majikannya, ya begitu ya. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menyegerakan amal kemuliaan dan keridhaan dari Allah Ta'ala ada pada ketaatan. Derajat seseorang di sisi Allah Ta'ala adalah disebabkan oleh kesungguhannya dalam merespon seruan kebajikan mengamalkannya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah tempat yang besar. Ya, itulah kenapa kita harus menyegerakan amal. Kalau kita diberi kesempatan, langsung kerjakan. Seperti sholat, ketika ada adzan, langsung sholat. Tidak perlu menunggu, nanggung, apalagi sedang main ya, atau bekerja. Kerja pun juga harus selalu di stop ketika kita harus melakukan sebuah kebaikan yang lebih baik dari apa yang sedang dikerjakan. Ya. Yang keempat, kenapa kita perlu menyegerakan amal baik yang sudah ada di depan mata kita? Karena setiap waktu ada aktivitasnya sendiri. Ya. Oleh karena itu, ketika datang masa untuk mengerjakan suatu amalan, maka segeralah mengerjakannya sebelum tiba masa itu mengerjakan amalan yang lain. Contoh, kalau kita sedang asar sudah tiba, sudah ada, kita sedang bekerja asik bekerja, lalu kita lupa, kita tidak mengerjakan sholat asar sampai datang waktu maghrib, sudah nggak bisa lagi untuk sholat asar. Kita sudah ketinggalan, kita sudah menyanyiakan waktunya, karena amalan itu ada waktunya, ada timingnya, ya. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk selalu melaksanakan amal pada waktunya. Ya. Berkaitan dengan perintah sholat misalkan, dalam surat An-Nisa, sesungguhnya jadi waktunya ditentukan, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, ya, asar jam sekian, maghrib jam sekian, dan seterusnya. Ya. Jadi semuanya ada waktu, jadi jangan pernah menyanyiakan waktu dan selalu di awal untuk berbuat baik. Ya, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan puasa juga. Puasa Ramadan, kita boleh puasa Ramadan ketika di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan habis, kita sudah berganti bulan Syawal, kita sudah tidak bisa lagi puasa Ramadan, pahala Ramadan, keutamaan Ramadan sudah tidak bisa lagi. Jadi kita harus sesuai dengan waktu dan bersegera. Haji juga di bulan haji mengerjakannya. Tidak bisa mau melakukan haji di bulan Syawal, Rajab, nggak bisa. Kalau bulan Januari boleh, asal bulan Januari itu tepat di bulan Dzulhijjah ketika haji itu dilaksanakan, ya. Dia ada waktunya. Dan yang terakhir, sedikit saja ya, nanti lebih banyak diskusi karena saya juga masih sangat dangkal ilmunya tentang ini, nanti kita bisa diskusi. Yang kelima, yang terakhir adalah kesempatan beramal seringkali diberikan oleh Allah Ta'ala hanya kepada orang dan waktu yang tertentu. Jadi tidak semua orang diberi kesempatan untuk melaksanakan atau mengamalkan amal baik, ya, amal baik. Begitupun seorang pimpinan diberi kesempatan beramal dengan kekuasaannya dalam masa tertentu. Jadi ketika kita berpuasa, kita harus benar-benar memanfaatkan kekuasaan kita di saat kita berpuasa. Karena kalau sudah tidak berpuasa lagi, mana bisa? Orang yang sudah lengser mau melakukan sesuatu yang memang jangkauannya seorang pemimpin, misalkan seorang pejabat, sudah nggak menjabat lagi, yang nggak akan bisa lagi. Contohnya seperti itu, ya. Oleh karena itu kita harus pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang dimiliki, jangan ditunda-tunda, ya. Berbuat baik itu janganlah ditunda-tunda, ya. Begitu mungkin kajian singkat dari saya, nanti bisa banyak diskusi dan pertanyaan sebenarnya tentang ini, tentang waktu, misalkan tentang zakat, misalkan ya, tentang zakat. Dalam zakat itu ada sebuah ayat, saya pernah membacanya tapi lupa, bahwa kita akan mengeluarkan zakat ketika keringat kita sudah kita
ketika mendapatkan sesuatu langsung mengeluarkan zakat, seperti itu. Apakah itu harus atau bagaimana ya? Begitu mungkin kajian singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini jauh dari kesempurnaan ya, dan maaf tadi keterlambatannya sangat panjang. Install dulu. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Zain? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Pak Anto. Sedikit mungkin ya, tadi ada yang kalau tidak jelas, kalau di saya sih jelas suaranya Pak Anto, tapi memang agak patah-patah sedikit ya. Saya coba simpulkan sedikit ya sebelum kita ke diskusi. Tadi Pak Anto sudah memaparkan materi tentang Fastabikul khairat ya, terutama di sini mempersiapkan kematian mungkin ya, yang sudah pasti. Di zaman kondisi yang sekarang tidak pasti ini, tapi ada satu hal yang pasti yaitu kematian dan kita harus mempersiapkannya. Ya salah satunya adalah dengan fastabikul khairat ini atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa harus disegerakan ketika kita melakukan kebaikan? Ada 5 tadi ya. Yang pertama itu kita tidak tahu apakah kita besok masih bisa melihat matahari atau tidak ya, atau dengan kata lain kita tidak tahu kapan atau besok apakah kita masih hidup atau tidak. Dan yang kedua, amal itu hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri, tidak bisa misalkan kita diwakilkan lah gitu ya, atau misalkan mengambil amalan dari orang tua atau keluarga kita ya. Dan yang ketiga, kenapa harus disegerakan berbuat baik itu karena kita juga harus mempertanggungjawabkan amanat yang kita punya. Segala macam amanat ya, termasuk mungkin amanat sekecil-kecilnya misalnya amanat terhadap diri sendiri itu. Kemudian yang keempat, waktu tidak dapat kembali ya, jadi otomatis harus disegerakan. Dan yang terakhir, setiap orang pasti berbeda kesempatan ya. Seperti saya dan Pak Anto mungkin akan berbeda kesempatannya ya. Yang mudah-mudahan di sini saya sebagai pemateri misalkan ya, maaf sebagai host, Pak Anto sebagai pematerinya. Nah itu kan kesempatannya berbeda. Di kesempatan yang lain mungkin akan ada kesempatan-kesempatan lain. Contoh yang tadi dicontohkan oleh Pak Anto, ya pemimpin ya, ada yang berkesempatan menjadi pemimpin, ada yang tidak. Nah, orang yang berkesempatan pemimpin mungkin itu akan seharusnya bisa memanfaatkan untuk berbuat kebaikan. Namun, siapapun kita sepertinya ya otomatis kita harus berbuat kebaikan gitu ya. Nah, itu mungkin poin-poinnya yang bisa saya tangkap dari apa yang dijelaskan oleh Pak Anto. Sisanya kita mulai sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibagikan. Kalau tidak salah di SMP, Pak Anto ini sudah ada pembahasan ini juga ya, Fastabikul Khairat di awal tahun ini oleh Pak Yudi. Pak Yudi ada tidak? Nah, ada Pak Yudi nih. Pak Yudi mungkin dapat sharing Pak Yudi mengenai Fastabikul Khairat ini, kalau tidak salah pernah dibahas juga ya di SMP di awal tahun itu ya. Gimana Pak Zen? Pak Zen diulangi. Ya, barangkali bisa share, ini kan materinya pernah dibahas juga waktu SD di awal tahun SMP, Pak, mengenai Fastabikul Khairat ya kalau tidak Sama salah ya, namanya. Maria. Ya, kalau Pak Anto kan ini lebih mengedepankan karena mempersiapkan kematian ya, Pak Anto ya. Kita harus Fastabikul Khairat itu karena yang pasti itu adalah kematian dan kita harus mempersiapkannya. Makanya kita harus senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Kalau dari Pak Yudi, barangkali Pak Yudi ada tambahan mungkin atau sharing materi kemarin Pak pada saat awal tahun di SMP. Ya, kedengeran? Kedengaran Pak? Oke. Dari hamba yang fakir ini ikut sharing aja buat semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau fastabikul khairat yang tadi digarisbawahi oleh Pak Anto juga ada bersegeralah dalam beribadah ya. Satu ayat juga bunyinya sabiku ila magfiratin mirrabbikum. Ada bersegeralah atau berlomba-lombalah menuju ampunan Allah. Tapi di sini saya mengkaji sedikit aja menambahkan dalam kajian usulul fikih ya. Dari usul fikih ini dibahas ada kaidah yang berbunyi al-itharu
lil ilal ibadati mamnuun. Al-itharu maaf, al-itharu fil ibadati mamnuun. Jadi mendahulukan orang-orang dalam beribadah itu dilarang. Contohnya, ya, kita cenderung suka sholat di soft yang di belakang. Oh, mangga di depan, mangga di payun, istilahnya mah isi soft di depan, mangga kitanya sendiri di soft belakang. Itu sebenarnya mah tidak dianjurkan. Justru bahasa tadi kata Pak Anto, bersegeralah dalam beribadah, berlomba-lomba dalam beribadah, betul. Jadi al-itharu fi ghairil ibadati madlubun. Sebaliknya, kalau mendahulukan orang-orang dalam hal selain beribadah, itu matlubun, diperbolehkan, malah dianjurkan. Misalkan dalam hal kaitan menerima sedekah atau menerima zakat, kalau memang ada yang lebih mampu, ada yang lebih membutuhkan daripada kita, itu diutamakan. Matlubun, maka alangkah lebih baik itu disegerakan buat mereka. Jadi berbeda. Mendahulukan dalam hal beribadah kepada orang lain itu tidak dianjurkan, tapi mendahulukan kepada orang lain dalam hal selain beribadah, kebaikan-kebaikan yang lain itu diperbolehkan. Makanya saya setuju dalam hal ini, apalagi kondisi pandemi ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, otomatis orang banyak fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikannya itu yang pertama yang diutamakan adalah dalam hal ibadahnya. Ibadah dalam hal ini bisa dikaitkan dengan bentuk mereka bersedekah, membantu orang-orang sekitar, orang-orang yang terlebih dekat terlebih dahulu, karena itu lebih utama. Terutama kita dalam lingkungan sekolah diutamakan saudara-saudara kita, guru-guru kita yang seperjuangan di lingkungan sekolah. Seperti itu Pak Zen, Pak Anto, terima kasih. Iya, hatur nuhun Pak Yudi tambahannya eh, dari yang lain barangkali berbuat baik itu memang harus disegerakan. THR juga disegerakan katanya. Mantap. Mangga Pak Odong atau beli ayat tambahan Pak Odong atau napi atau Pak Andri. Kalau tadi Pak Anto sih ini ya minta saran mengenai waktu ya Pak ya. Waktu itu kan memang tidak dapat kembali dan kesempatan juga akan berbeda-beda ya. Nah ini bagaimana kira-kira ya teman-teman mungkin ada yang ingin membantu tips mungkin ya untuk tadi Pak Anto ingin menambah hafalannya gitu ya. Sama saya juga baru sedikit Pak sebetulnya ya. Ini yang sudah banyak atau yang ada mungkin dari yang lain Pak Odong? Pak Andri, Bu Juju ini ada Bu Juju nih. Wah, ada Pak Fahrul. Atau sudah jelas? THR, THR. Aduh, mantap. Sudah cukup mungkin? Kalau sudah cukup, barangkali dari Pak Anto, Pak ada penutup, Pak. Ada Iya, silakan, Pak. ada pertanyaan malah Pak Zainal. Oh iya, mengapa? Silakan, Pak, buat bahan diskusi, Pak. Pertanyaan dari surat Al-An'am ya yang intinya dari diskusi ya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Itu berkenaan dengan zakat atau infak ya, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Berarti ketika misalkan kita dapatkan rezeki atau dapat gaji misalkan ya, dapat gaji atau dapat katakanlah uang lah gitu ya. Itu begitu kita dapat, berarti kalau tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, di hari memetik hasilnya berarti kita harus menyisihkan saat itu juga
menyisihkan sebagian dari harta yang sudah kita dapatkan itu untuk dizakatkan atau bagaimana? Harus ini untuk dalam kaitannya dengan fastabiqul khairat ya, tidak seperti misalkan zakat mal dengan 2,5% dengan hitungan berapa gram emas kita dapat hartanya, tapi kalau dikaitkan dengan fastabiqul khairat, apakah kita misalkan boleh tidak? Misalkan gini, ketika kita dapat rezeki ya atau gaji atau apapun itu, kita mengambil uang yang kita nggak ngitung secara persen-persen secara persen, tapi kita mengambil uang kemudian berapapun itu kita berikan kepada fakir miskin atau ke yatim piatu atau yang membutuhkan, yang kira-kira kita pakai feeling gitu bahwa itu uangnya kita berikan segini untuk fakir gitu. Itu boleh nggak atau gimana? Dikaitkan dengan ayat tadi ya, ayat berapa? 1 surat Al-An'am, dikaitkan dengan fastabiqul khairat. Bagaimana Pak Ceng? Al-An'am 171 ya Pak ya. Oke, mangga Bapak dan Ibu barangkali ada yang bisa bantu Pak Anto nih. 141 ya, 141. Mangga terkait tadi ya, ketika kita mendapatkan rezeki dan kita harus saat itu juga gitu ya, atau bagaimana gitu ya. Silahkan, ada yang ingin bisa dijelaskan Pak Andri atau Pak Odong atau Pak Yudi? Pertanyaan dari Pak Anto sendiri nih ya. Aduh, Pak Andri kemana Pak Andri? Menghilang. Pak Odong, Pak Odong, Pak Odong. Ya, berkaitan dengan apa tadi? Tentang menunaikan kewajiban setelah dipetik hasil misalkan untuk berkaitan dengan zakat, ya tentu itu lebih baik. Jelas itu lebih baik. Sejalan dengan wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah pada ampunan, ya. Dan salah satu ciri orang itulah ciri orang bertakwa yang bersegera itu diantaranya adalah alladzina yang pikuna, yang pertama itu adalah menginfakkan, ya kan, ya menginfakkan hartanya, membelanjakan, baik itu entah untuk kewajibannya ataupun untuk hal yang lainnya, ya. Tunaikanlah sesegera mungkin, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan peribadahan seperti zakat tersebut. Berkaitan dengan upah dan sebagainya, Pak Jenal, tentang THR, ini yang THR, jelas dalam surat hal yang berkaitan dengan Ar-Rakim, Ashabur Rakim. Kalau teman-teman ingat tentang Ashabur Rakim, orang-orang yang ada terjebak dalam gua dan salah satunya adalah mereka, ada orang yang beramal tentang apa? Ada salah satu yang beramal menggaji karyawannya, tetapi karyawannya telah keburu pergi, tapi dia simpan gajinya dan dia investasikan gajinya sehingga berbuah dari gaji itu menghasilkan sekian kebun kurma, dan begitu datang maka itu ditunaikan hak. Nah, ini artinya menunaikan hak, dan apabila tersimpan haknya dan kita gunakan hak orang tersebut dan menjadi banyak, maka hak tersebut adalah yang banyak itu. Makanya harus segera disegerakan hak-hak segala macam untuk hal yang berkaitan dengan orang lain agar ya tidak menumpuk. Maksudnya begitu kalau saya bilang gitu ya. Itu salah satu amalan Ashabur Rakim, itu adalah menggaji dan tidak terdapat orangnya karena keburu pergi, lalu masuk ke dalam kas dia, lalu diinvestasikan sehingga menjadikan kebun yang begitu banyak, ya. Dan begitu orang yang berhak itu kembali, ya bagikan aja, dia berikan haknya dia. Yang asalnya 1.000 jadi 1 miliar itu ya diberikan yang 1 miliarnya. Makanya hati-hati dengan hak orang lain yang berada dalam kita, dalam harta kita. Itu juga jadi salah satu ciri orang-orang yang berhati-hati terhadap
hak orang lain yang ada dalam harta kita. Kehati-hatian itu wajib dalam Islam itu. Salah satunya itu tadi. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah orang yang takut. Takut apabila ada hak orang lain yang diambil oleh kita, sehingga hak itu kewajiban kita mengeluarkan, membersihkan hak orang lain itu bisa melalui zakat, bisa melalui sedekah. Contoh seperti Pak Anto misalkan mau zakat mal, nggak usah nunggu Ramadan zakat mal itu. Zakat mal itu tidak terbatas waktu di Ramadan. Orang sering mengakumulasikan di Ramadan karena ada pembayaran zakat fitrah, padahal zakat fitrah dan Ramadan itu berbeda. Zakat fitrah itu terbatas waktu. Zakat mal itu bebas waktunya mau kapanpun. Begitu kita sudah nisab, tahun kapan, bulan apa di bulan Ramadan, ya harus ditunaikan sesegera mungkin. Begitu nisabnya tidak ditunaikan dan masih bertambah, maka akan semakin bertambah gitu. Nah, oleh karena itu ya baik sekali apabila dalam Al-Quran tersebut dikatakan ya betul sekali. Begitu selesai memanen, ya harus ditunaikan segala kewajiban. Apabila berkaitan dengan zakat tanaman, zakat pertanian. Itu mungkin Pak Jenal tambahannya panjang ting. Ya, atur nuhun Pak Odong. Ya, jadi kalau memang kalau kita mendapatkan rezeki, kalau kita ya ada feedback gitu ya. Kalau kita mendapatkan rezeki dan ingin segera menginfakkan, ya itu justru lebih baik katanya Pak Anto ya. Jadi tidak, memang tadi kan tapi mungkin yang dimaksud dengan ayat tadi ya untuk tadi zakat gitu ya. Kemudian kalau untuk penggajian karyawan juga ya. Kalau kita punya karyawan ya untuk gaji kalau bisa disegerakan ya, jangan sampai ketika orangnya sudah tidak ada, kita tidak sempat memberikan gaji. Nah itu ketika kita memakai dana gaji yang bersangkutan dan kemudian bertambah uangnya, maka kita harus memberikan yang hasil dari investasi tersebut ya. Kalau tadi dari menurut Pak hadis atau ayat yang dibacakan oleh Pak Odong. Dan kalau untuk ya intinya kalaupun zakat mal juga tadi perihal zakat juga ya sama ya, ketika jatuh hisabnya atau nisabnya itu harus segera dibayarkan gitu. Ya kalau misalkan Pak Anto berencana, ya kita lah semua ya, ketika kita mendapatkan rezeki dan kita sisihkan ya langsung gitu ya, untuk misalkan karena kita misalkan lewat rekening gitu ya, transfer ketika sudah dapat notifikasi terkirim, kita punya satu lembaga misalkan yang menerima zakat yang lewat rekening, kita langsung transfer ya, itu lebih baik gitu ya, lebih baik lagi untuk disegerakan ya, kalau memang bisa disegerakan gitu ya. Kalau misalkan ya nanti lagi juga misalkan kita ada keperluan dulu ya, intinya sih mungkin saya ingat ini ya, ingat apa yang orang tua saya katakan ya, berinfak itu jangan berinfak itu bukan sisa dari apa yang kita dapat Pak, tapi justru awalnya kita niatkan dulu memang gitu ya, kita niatkan dulu untuk berinfak, baru sisanya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Itu mungkin ya. Ada lagi tambahan Bapak dan Ibu? Cukup ya? Tambahan Pak Zen. Oh ya, nih ahli ekonom kita nih. Bapak Bahrul. Menyambung yang tadi dari Pak Anto dan Pak Odong tentang harusnya disegerakan penghasilan ya, atau rezeki yang baru kita dapatkan. Ini juga ada hadis sahih Bukhari Muslim bahwa ketika kita mendapat suatu rezeki dan ingin segera kita sedekahkan atau kita infakkan, cara yang paling cepat tentunya adalah kita infakkan kepada keluarga kita sendiri. Berangkat dari hadis, innaka lang tunfiqu
sunnatan tabtagi biha wajhallahi illa ajirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi amrotik. Nah, jadi artinya sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapat ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Nah, jadi kita sebetulnya tidak perlu mencari yang jauh dulu, mau dikemanakan. Cukup lihat saja istri kita, atau mungkin orang tua kita yang terdekat, yang bisa segera kita berikan sedekah atau infak atau nafkah, karena menafkahi keluarga kan juga termasuk sedekah. Nah, itu paling tambahannya untuk bagaimana kita agar kita cepat atau segera menafkahkan harta atau rezeki yang baru kita dapatkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Fahrul. Tadi juga sudah sempat disinggung ya sama Pak Yudi bahwa memang sedekah yang terbaik itu yang dekat kerabat kita ya, atau yang dekat di sekitar kita, yaitu ya saudara-saudara kita sendiri gitu ya yang diutamakan. Ya, mungkin bapak-bapak di sini juga berpengalaman ya, begitu cair gaji pasti langsung diberikan pada istrinya masing-masing ya. Nah, itu mungkin juga salah satu bentuk infak juga ya. Atau nafkah mungkin ya, nafkah kalau untuk ke istri. Ya, itu saja. Ada lagi dari Pak Anto sendiri bagaimana Pak? Ya, cukup. Terima kasih banyak atas masukannya dan juga diskusinya. Makasih banyak. Iya, baik. Mungkin kita cukupkan saja mungkin ya Bapak dan Ibu, waktunya juga sudah lewat. Kita cukupkan saja diskusi ini mengenai fastabikul khairat ya. Tadi Pak Anto ininya fokusnya mempersiapkan diri, mempersiapkan kematian ya pada sesuatu hal yang pasti akan kita kita alami ya, yaitu kematian, dan bagaimana mempersiapkannya. Salah satunya adalah dengan fastabikul khairat ini, atau dengan berlomba-lomba untuk kebaikan, dalam hal kebaikan gitu ya. Terima kasih banyak Pak Anto, jazakallah khair. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semua apa yang kita diskusikan ini. Selanjutnya mungkin ya jangan lupa ya Bapak dan Ibu, ada link presensi yang harus diisi, silahkan diisi dulu presensinya. Terima kasih banyak juga sudah bisa hadir dalam episode ke-9 ini. Kita jumpa lagi di episode 10 nanti bersama Pak Fahrul. Untuk pertemuan kali ini kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan majelis subhanakallah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.